Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata terindah yang harus diucapkan seorang hamba. Alhamdulillah. Senang ya harus alhamdulillah, susah ya juga harus alhamdulillah. Kalau susah nggak mau mengucap alhamdulillah, silakan cari Tuhan selain Allah. Silakan cari Tuhan selain Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa susah? Tetap suruh mengucap alhamdulillah. Karena buat mukmin nggak ada kata susah. Contoh, motor hilang, susah nggak? Baru beli, nabung 7 tahun. Terus motornya hilang, susah nggak? Nih jawabnya ragu-ragu nih. Gak apa-apa, nyantai aja. Susah enggak? Normal, orang bilang susah. Buat mukmin, ya susah itu cuma lewat, nggak boleh tinggal. Karena begitu tahu motornya hilang, dia langsung ingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah, nyebut nama Allah dalam hati, dalam kehidupan, gerak diam, juga di lisan ya. Apapun itu zikrullah, maka langsung hati menjadi tenang. Motor hilang, setan ngajak galau. 7 tahun lo nabungnya, belum tentu bisa beli lagi lo. Tuh, itu kan gara-gara takmir masjidnya pengamanannya kurang beres, mulai setan. Kalau di mall, tuh gara-gara, ya nggak usah pakai gara-gara. Tapi begitu motor hilang, ini yang kehilangan mukmin, ingat dia sama Allah Ta'ala. Kemarin saya nggak punya motor. Dulu saya nggak punya duit. Lahir saya nggak punya baju. Sekarang saya punya semuanya. Sekarang saya punya semuanya. Bajunya ada, bisa jalan, bisa bicara, bisa lari. Langsung dia ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini lillah. Artinya lillah itu banyak. Di antaranya adalah milik Allah. Milik Allah. Judulnya milik Allah ya untuk Allah. Namanya juga milik Allah untuk Allah. Kalau udah sadar dirinya milik Allah untuk Allah, innalillah. Lawang badan saya aja milik Allah, nyawa saya aja milik Allah. Apalagi cuma motor saya. Motor juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami semua kembali. Nanti saya juga akan mati, kembali kepada Allah. Kalau sekarang baru ditinggal motor udah susah, berarti nanti kalau saya mau meninggalkan motor susahnya luar biasa. Maka dia tidak mau dibuat susah sama namanya dunia dan lain sebagainya. Enteng, saya aja milik Allah, kembali kepada Allah. Motor hilang nggak jadi masalah, besok beli lagi. Setan bisiki, duitnya dari mana? Setan bisiki, duitnya dari mana? Langsung ini mukmin jawab, duitnya dari Allah. Jawab lagi setan, carinya di mana? Berapa tahun mau cari? Jawabannya sederhana. Siapa yang sabar atas musibah dikasih surga. Surga aja dikasih, masa motor tidak dikasih? Nyantainya luar biasa. Dari mana? Jawabannya sederhana. Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Kalau yang ngasih Allah, Allah sudah bilang, Allah nggak mau surprise-nya diketahui. Allah nggak mau kejutannya diketahui oleh hamba-hambanya. Makanya selalu Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Takwa, melaksanakan perintah, jauhi larangan karena takut sama Allah. Yaj'al lahu makhrajan. Allah yang menjadikan untuknya. Allah yang menjadikan untuknya makhrajan, jalan keluar, solusi. Jadi kalau yang menjadikan solusinya Allah, ya pasti solusi. Tapi kalau solusi yang kita pikir sendiri, itu bukan solusi. Bisa jadi masalah baru lagi. Ya masalah baru lagi. Tapi kalau Allah yang yaj'al lahu makhraja, Allah yang beri dia solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak bisa diperhitungkan oleh siapapun. La yahtasib itu nggak bisa dikira-kira. Kalau Google masih bisa kira-kira ya. Contoh, saya ketik di Google Maps Masjid Al-Latif. Google punya kira-kira 14 menit lagi sampai. Punya kira-kira. Bahkan Google itu kalau kita terlanjur lewat, disuruh belok kiri, kita lewat terus, Google-nya buat perkiraan baru. Buat perkiraan baru. Estimasi waktu dan jalan rute baru. Betul. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu pakai logaritma model apapun, pakai perhitungan model apapun, software model apapun, kamu punya pekerjaan yang tetap tiap hari ke kantor, coba kamu cek jalan rezekinya Allah, pakai semua ilmumu. Kalau kamu iman sama Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gagal, gak mungkin bisa tahu. Oke, judulnya lagi gak punya duit, makan di warung ya, ngobrol, tiba-tiba ada yang ngomong, Mas, cari rumah di sekitar sini di mana Mas ya? Rumah yang mau dijual di mana? Nah kebetulan waktu pusing tadi, jalan ke warung, lihat tulisan rumah dijual. Oh sebentar Pak, di pojok sana itu ada rumah mau dijual. Coba saya kontakkan orangnya, tiba-tiba jadi rezeki. Dapat rezeki yang besar. Gara-garanya apa? Gara-gara kantor. Di kantor gajinya itu juga langsung habis. Tapi di warung gajinya lebih dari kantor 20 tahun. Kok bisa begitu? Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kalau ngasih rezeki, hambanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang gak enak itu kalau jatuhnya ke tangan mukmin, jadinya enak-enak saja. Contoh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan dakwah, tidak ada satu kaumnya yang ikut. Bayangkan ceramah, gak ada yang mau dengarkan. Dianggap orang gak beres, orang gila ya, gak mau dengarkan. Lama-kelamaan Nabi Yunus berpikir untuk cari lahan dakwah baru. Jangan di kampung ini, kampung saya ini kelihatannya gak bakat iman ini. Cari yang lain dulu. Siapa tahu di tempat lain mau terima. Hanya saja perintah hijrahnya belum turun. Perintah hijrahnya belum turun. Nabi Yunus udah jalan duluan. Sama Allah ditegur. Saat itu Nabi Yunus naik kapal, naik perahu. Di tengah laut dibuat sama Allah badai. Badai itu punyanya angin atau punya Allah? Jadi kamu kalau ada badai takutnya sama badai atau sama Allah? Ah enggak ya. Biasanya kalau ada badai teriaknya apa? Bilangnya takutnya sama Allah, tapi berlindungnya bukan sama Allah, berlindungnya sama rumah. Cari rumah yang kokoh, ya cari rumah yang gak bisa kena angin, bukan sama Allah Ta'ala. Padahal kita diajari, kalau ada angin ribut, azan saja, selesai. Anginnya akan nyingkir. Angin ribut, disuruh azan tambah, udah jangan ribut-ribut, anginnya udah cukup ribut. Masya Allah. Wani rahimahumullah. Nabi Yunus alaihissalam naik kapal, badai dikirim. Satu kapal akhirnya sepakat, semua ya, satu kapal, ini harus ada yang dikorbankan. Biasanya, ini keyakinannya orang dulu, laut itu kalau marah, salah satu manusia dibuang ke laut, lautnya senang. Lautnya senang, nanti reda marahnya. Itu pola pikirnya orang yang belum punya iman. Maka karena itu kesepakatan satu kapal dan juga untuk mengurangi muatan. Nabi Yunus mau tidak mau harus ikut. Mau tidak mau harus ikut. Ini pokoknya harus adil. Diundi, harus dibuang. Subhanallah. Yang keluar namanya Nabi Yunus. Begitu keluar nama Nabi Yunus alaihissalam, satu kapal teriak, jangan yang ini. Jangan yang ini. Ini orang baik. Wajahnya baik, selama di kapal dia baik, gak layak dibuang ke laut. Jadi dia beriman, baru masuk kapal sebentar, satu kapal udah tahu ini orang baik. Ini orang baik. Sementara kita hidup di kampung sudah 20 tahun, satu kampung belum paham kalau kita orang baik. Satu kampung belum paham kalau kita orang baik. Dan bahkan kita nggak bisa bedakan mana orang baik dan mana orang yang kurang baik. Itu baiknya lebih banyak, yang ini baiknya lebih sedikit. Ini orang-orang belum beriman, satu kapal sama Nabi Yunus alaihissalam paham, ini orang baik, jangan dibuang. Anehnya, kadang kita itu orang baik justru kita buang. Alhamdulillah ibu kalau punya suami yang baik, tapi duitnya sedikit, terus ada tawaran suami orang lain kurang baik, duitnya banyak, pilih yang mana Bu? Jangan gaya. Ya, mesti ngomong sama suaminya, kamu gak seperti dia dulu. Ya, suaminya baik, suaminya belikan dia mobil, belikan rumah, suaminya tiap bulan kasih dia ATM, saldonya unlimited. Aku boro-boro ATM, duit saja kamu limit.
Duit saja kamu limit. Boro-boro mobil, ya angkot saja, saja itu jarang-jarang. Kamu sering suruh saya jalan kaki. Kapan aku punya suami seperti dia? Ini kurang ajar nih. Kapan aku punya suami seperti dia? Nauzubillah min dzalik. Nabi Yunus alaihissalam mau dibuang. Satu kapal nolak. Ulangi. Salah ini undiannya salah. Biok lagi. Yang keluar lagi Nabi Yunus. Satu kapal juga teriak, jangan beliau. Ulangi lagi. Begitu 3 kali masih sama, Nabi Yunus yang maksa. Udah 3 kali, gak boleh diulangi lagi. Makanya biasanya itu kalau udah 3 kali khatam. Betul ya? Kalau udah 3 kali selesai. Makanya kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya juga sama dengan khatam Al-Quran. Biasanya suami istri kalau udah 3 kali ya, itu kata pengadilan sudah khatam ya, seperti itu. Maka Nabi Yunus mengatakan udah 3 kali, jadi saya harus dibuang. Yang lain itu buangnya sama sedih. Buang orang soleh sama sedih. Kadang kita tuh buang orang soleh sama senang. Ya, buang orang soleh sama senang. Ini buang orang soleh sama sedih. Apa itu? Ini nabinya Allah. Ini kekasihnya Allah. Dibuang ke laut. Ya, dibuang ke laut. Yang nyuruh siapa? Skenario-nya siapa yang untuk dibuang ke laut? Skenario Allah. Dibuang ke laut. Cus. Allah kirimkan ikan paus terbesar untuk langsung mengambil tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sampai tubuhnya kena air laut. Jangan sampai tubuhnya merasakan tercebur ke laut. Subhanallah. Bum, masuk perut ikan paus. Dibawa sama laut ke dasar laut. Gelapnya dasar laut, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan paus. Saat itu Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Apakah berkeluh kesah? Apakah mengatakan sungguh malang nasibku? Kaumku seperti itu di kapal ya, undian aku yang harus dibuang. Begitu dibuang ya masuk perut ikan paus, nasib tak jelas. Apa ngomong begitu? Enggak. Justru Nabi Yunus alaihissalam memanfaatkan situasi dan kondisi untuk dinikmati. Alhamdulillah, gak usah bangun rumah, dikasih rumah. Dindingnya perut ikan paus. Alhamdulillah, gak usah cari ruangan yang 0 volume, ya 0 suara, kedap suara. Buat ruang kedap suara itu gak mudah. Ini 0 suara, sehingga kalau zikirnya teriak-teriak gak ganggu yang di luar. Kalau yang di luar teriak-teriak gak ganggu yang zikir. Ini ruangan kholwat yang sempurna ini. Ruangan kholwat yang sempurna. Alhamdulillah, gak perlu buat ruangan yang 0 cahaya. Kenapa? Karena di sini udah 0 cahaya. Alhamdulillah, gak usah capek-capek pejamkan mata, karena melek juga gak kelihatan apa-apa. Sehingga cuma duduk Nabi Yunus alaihissalam menikmati suasana itu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia melantunkan zikir tersebut dengan lisannya, dengan hatinya, dengan pikirnya, dengan sekujur tubuhnya. Hasilnya apa? Malaikat kekir. Kata malaikat, ini suara ma'ruf, suara yang sudah terkenal nih, suaranya Nabi Yunus. Sautun ma'ruf, suara yang cukup dikenal. Cuman kok lokasinya nggak jelas ini. Lokasinya kok bukan tempatnya Nabi Yunus nih. Lokasinya di situ, kok ada di situ? Maka disitulah malaikat berdoa agar Nabi Yunus ya dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Nyantai Nabi Yunus nikmat, gak usah mikir, gak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Karena sudah bersama yang maha memikirkan. Bersama yang maha memikirkan. Yang mikirkan semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi Yunus cukup ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kontak langsung sama yang punya segala-galanya. Hasilnya Allah bilang sama ikan paus, saatnya Nabi pun dikembalikan ke daratan. Daratannya disuruh milih tempat yang enak, disiapkan obat akibat lama dalam perut, lama dalam tempat yang gelap, bercampur sama lendir macam-macam, disiapkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yunus bukan dimuntahkan, bukan dilepeh, dikeluarkan dengan lembut oleh ikan paus, langsung ke tumbuhan, langsung seger, langsung sehat, kembali ke kaumnya, tubuhnya lebih fit, ya semangatnya jauh lebih kuat, umatnya berubah jadi pengikutnya semua. Keren, subhanallah, asyik. Karena buat mukmin nggak ada yang nggak enak. Makanya, alhamdulillah, ini baru mukadimah, belum ceramah, saudara-saudara. Tadi kan lagi bahas alhamdulillah ya. Mungkin ada yang nanya, masuk nggak enak kok alhamdulillah. Coba ingat-ingat, pernah nggak mengalami hal yang nggak enak? Contoh cinta ditolak, ada nggak korbannya ini? Ya, kelihatannya korban jarang mau ngaku ya. Cinta ditolak. 10 tahun kemudian cerita sama temannya, alhamdulillah dulu cinta ditolak. Kenapa alhamdulillah? Ternyata 2 tahun yang lalu dia mati. Coba kalau aku itu jadi suaminya, ya jadi suaminya, aku
sudah statusnya muda-muda, sudah jadi duda. Kalau itu perempuan, coba aku jadi istrinya. Aku sekarang jadi janda muda, kehilangan suami yang dicinta atau istri yang dicinta. Alhamdulillah, aku dulu ditolak cintanya sama dia. Atau mungkin kasus lain, alhamdulillah aku ditolak cintanya sama dia. Coba sama dia. Kenapa? Ternyata dia punya penyakit yang mengerikan. Ya, penyakit yang mengerikan. Baru saja aku dapatkan ujian di kampus itu, nasib saya sama dengan kamu yang kuliah di situ. Sampai sekarang masih jadi karyawan. Alhamdulillah, karena dulu saya tidak diizinkan kuliah by system. Saya daftar, gagal. Akhirnya saya jualan koran. Akhirnya sekarang saya jadi bosnya orang yang jualan koran. Dan sekarang saya udah punya banyak toko buku. Sekarang saya duduk manis, duit datang sendiri. Tidak seperti kamu, duduk manis, duitnya datang sebulan sekali. Bukan maksud menyinggung ya. Ini lagi berbicara alhamdulillah yang terwujud setelah berapa tahun kemudian. Maka untuk mengucap alhamdulillah jangan nunggu nanti. Karena setiap yang gak enak itu pasti enak. Kalau kita